Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Jadi guys, hari ini aku mau ngajakin kalian untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang menarik yang ada di salah satu negeri yang digelar sebagai negeri serambi Mekahnya Malaysia, yaitu adalah negeri Kelantan. Nah guys, sekarang kita sudah berada di salah satu tempat yang menarik yang ada di Kelantan, yaitu di dataran Al-Quran yang letaknya itu di Kota Baru ya. Nah, jadi di depan kita ini adalah pintu gerbang Sultan Ismail Petra atau dikenal juga sebagai Menara Rehal yang merupakan mercu tanda bagi negeri Kelantan khususnya Kota Baru. Pintu gerbang Sultan Ismail Petra diperbuat daripada kayu cengal yang bermotifkan flora dan dicat warna emas. Di atas setiap pintu gerbangnya terdapat replika Al-Quran yang menunjukkan simbolik negeri Kelantan itu sendiri. Kawasan ini merupakan kawasan tumpuan utama pelancongan di Kelantan guys, karena di kawasan ini letaknya monumen-monumen bersejarah seperti Istana Johar, Padang Merdeka, Bank Pitis, Bank Kerapu, dan juga Istana Balai Besar. Jadi guys, kalau kalian bercuti ke Kelantan, kalian wajib bergambar di pintu gerbang gergasi Sultan Ismail Petra ini ya, karena pintu gerbang Sultan Ismail Petra ini merupakan pelancongan yang terkenal di Kelantan. Oke, next guys, perjalanan kita selanjutnya adalah ke Masjid Ar-Rahman yang terletak di Pulau Gajah. Baiklah guys, sekarang kita sudah berada di Masjid Ar-Rahman yang terletak di Pulau Gajah. Di sini tersergap indah dengan keunikan dan kehalusan seni bina Melayu sekaligus memukau setiap mata yang memandang. Masjid ini guys menerapkan gabungan hiasan binaan dari 4 buah negara luar seperti Indonesia, Maghribi, Yaman, dan juga Turki guys. Yang menariknya, masjid yang terletak kira-kira 7 km dari lapangan terbang Sultan Ismail Petra ini dibina dengan hasil biayaan seorang penderma muslim dengan dana sebanyak 6 juta ringgit yang mewakafkan tanah miliknya yang dibeli sejak 25 tahun yang lalu. 90% daripada ukiran tangan di Masjid Ar-Rahman ini dihasilkan oleh 10 orang pekerja dari Indonesia, yang mana separuh daripada ukiran tersebut adalah ayat suci Al-Quran guys. Setiap arca dan hiasan dalaman di dalam masjid ini mempunyai maksud yang tersirat. Ukiran ayat Al-Quran daripada kayu yang memenuhi bahagian atas masjid pula menggunakan kepakaran pengukir dari Jepara, Indonesia. 2 batang tamar yang menjadi hiasan mimbar masjid diimpor khas dari Timur Tengah. Oh ya guys, masjid ini mampu memuatkan 1000 orang jemaah dalam satu masa. Masjid Ar-Rahman dibina di atas tapak seluas 0,8 hektar yang turut menyediakan ruangan parkir kendaraan yang luas bagi memudahkan pengunjungnya. Oke guys, ini dia tempat sholat untuk wanita, dan di sini disediakan pakaian sholat seperti telekung. Tetapi kita juga boleh membawa telekung sendiri ya. Dan di sini kita bisa lihat guys ukiran yang ada di dalam masjid ini. Oh ya guys, masjid ini kebanyakan terbuat daripada kayu cengal. 10 batang kayu cengal dibawa khas dari kawasan hutan hulu Kelantan dan menjadi penyeri dalam pembinaan masjid, yang mana 5 batang kayu sebesar pemeluk yang didirikan di ruang sholat masjid mewakili rukun Islam. Oh ya guys, walaupun dari luaran Masjid Ar-Rahman ini lebih kelihatan tradisional karena diinspirasikan daripada Masjid Kampung Laut ataupun masjid tertua di Malaysia. Mereka tetap mahu menerapkan nilai teknologi hijau bagi memastikannya mesra alam. Buat pengetahuan kalian guys, batu yang menjadi hiasan di kawasan tepi masjid diilhamkan daripada batu bersurat Terengganu, manakala beduk dan ketuk-ketuk di luar kawasan masjid adalah hasil pembelian asli negara jiran. Oke guys, destinasi kita seterusnya kita akan menuju ke Pantai Irama.
Oke guys, sekarang kita sudah berada di Pantai Irama. Pantai ini dianggap sebagai pantai yang tercantik di Kelantan karena keindahan air lautnya yang jernih kebiruan. Diberikan nama Pantai Irama karena bunyi tiupan angin yang menenangkan jiwa yang dihasilkan pantai ini. Untuk pengetahuan kalian guys, pantai ini selalu dijadikan tempat keramaian untuk penduduk tempatan. Kalian boleh bermain sukan air atau mengajak keluarga kalian beramai-ramai untuk membuat barbeque di sini. Oh ya guys, kalian juga boleh singgah ke KFC yang terletak betul-betul di tepi Pantai Irama ini. Setiap malam Jumat pula terdapat pasar malam yang terletak di depan masjid berdekatan pantai untuk membeli makanan masyarakat tempatan ataupun kudapan untuk dimakan sambil menikmati pemandangan pantai. Oke guys, setelah puas menikmati keindahan di kawasan Pantai Irama ini, kalian juga boleh makan angin dan bersiar-siar di kawasan perkampungan di sekitarnya. Oke guys, sekian dulu video kita hari ini jalan-jalan ke tempat-tempat yang menarik yang ada di negeri Kelantan. Tapi video aku belum habis lagi ya guys, masih ada sambungannya di part 2. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya guys. See you my next video. Bye.